Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jendela Info analisis di balik teks dengan tajuk Nobar Pesta Babi kok dibubarkan. Ini penjelasannya. Beberapa pekan ini netizen atau publik dikagetkan atau merasa heran kenapa nobar nonton bareng film dokumenter Pesta Babi yang diproduksi oleh dua sinias Dandi Dwi Laksono dan Sepri Jehan Pajudale. Film dokumenter Pesta Babi berdurasi 1 jam 51 menit 50 detik kurang lebih seperti itu. Di beberapa tempat nobar ternyata kemudian dibubarkan. Kita bisa membaca atau mendapatkan informasi misalnya di Universitas Gunung Rinjani, kemudian Unram, Ternate, dan mungkin di tempat lainnya akan mengalami nasib yang sama ketika nonton bareng atau nobar film dokumenter Pesta Babi. Yang aman atau yang tidak terusik nobar atau film dokumenter Pesta Babi yang digelar di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Apa sebenarnya yang menarik atau alasan apa pembubaran ini dilakukan? Tentu pembubaran ini tidak ujuk-ujuk atau sementara ini misalnya ada istana, kalau tidak salah Menteri Yusril Ikhya Mahendra, Menko HAM dan Hukum mengatakan bahwa pemerintah tidak melarang untuk nonton bareng film dokumenter Pesta Babi. Memanglah seperti itu. Mana mungkin pemerintah melakukan pelarangan. Tetapi mana yang tidak mungkin, sumbu-sumbu kekuasaan atau para pemuja kekuasaan atau para penghamba kekuasaan di banyak wilayah tentu akan melakukan pelarangan atau mencegah film dokumenter Pesta Babi itu untuk ditonton bareng. Ada beberapa pernyataan yang menarik buat kita dan menjadi prihatin hidup di negeri demokrasi. Misalnya alasan pembubaran itu antara lain film dokumenter Pesta Babi dianggap film yang menyuguhkan provokatif sehingga kemudian akan memicu pecah belah masyarakat atau warga Papua. Kemudian juga bisa memicu sentimen di kalangan masyarakat Papua atau di wilayah lain. Kemudian bisa juga mengakibatkan kesalahpahaman di antara warga atau kemudian di antara anak bangsa di negeri ini. Itulah antara lain alasan kenapa film dokumenter Pesta Babi kemudian dibubarkan pada saat nobar di beberapa tempat. Bahkan kalau kita lihat di Ternate, berdasarkan kita simak di YouTube, pelarangan itu kemudian menjadi amat arogan karena dianggap film itu provokatif. Tetapi yang menarik adalah ketika film itu makin dilarang ini seperti hukum sejarah atau hukum alam yang kemudian memang takdirnya semakin film itu dilarang atau sesuatu itu dilarang, maka publik semakin ingin tahu apa sebenarnya yang ada dalam film tersebut. Apakah pelarangan itu atau himbauan itu atau apapun macamnya kemudian untuk tidak diputar, maka publik semakin mencari-cari atau publik makin ingin tahu apa gerangan sebenarnya yang mendasari pelarangan. Apakah kemudian pelarangan itu kemudian bisa diterima logika kalau waras, bisa dirasionalisasikan atau kemudian justru sebaliknya. Ternyata kemudian ada catatan penting bagi para penonton setelah kemudian nobar. Ada yang baru tersadar bahwa
kita baru melihat bahwa film itu menunjukkan fakta yang sebenarnya bagi warga Papua terhadap proyek PSN. Kemudian ada yang baru sadar bahwa pembukaan atau penggusuran terhadap hak-hak adat, terhadap kemudian hak-hak kehidupan masyarakat adat dengan penebangan hutan 2.500.000 atau 2,5 juta untuk proyek food estate mengakibatkan banyak masalah. Kemudian penonton juga terkejut juga apa yang terjadi di Papua. Misalnya ada dugaan berbagai masalah, kemudian ada dugaan keterlibatan para pejabat, bahkan ada dugaan institusional yang disebut-sebut di dalam film dokumenter itu menampilkan baju seragam yang kemudian merasa bahwa warga Papua atau komentar netizen setelah nonton atau komentar publik mengatakan bahwa di tanah Papua tengah terjadi kolonialisme baru, di mana rakyat dijajah oleh bangsanya sendiri atau oleh para pemimpinnya. Beraneka ragam soal pandangan atau pendapat dari penonton, dan itu tidak bisa kita kemudian mengatakan bahwa itu tidak benar. Karena apa? Film dokumenter bukanlah film fiksi, dan film dokumenter bukanlah film imaji. Film dokumenter tidak menyuguhkan artistik, tidak menyuguhkan bagaimana special effect, bagaimana kemudian karakter para pemainnya, bagaimana kemudian alur ceritanya atau penokohannya. Tetapi film dokumenter adalah film yang bercerita tentang fakta dalam kehidupan nyata di daerah atau di wilayah tertentu. Dalam hal ini, film dokumenter Pesta Babi mengambil latar belakang kehidupan, bagaimana kekuasaan, bagaimana kemudian atas nama ketahanan pangan yang berada di wilayah Papua. Film dokumenter mesti berbeda dan bahkan tidak pernah sama, karena film dokumenter tidak bisa berdusta, sehingga kemudian bagi kita sulit untuk bisa menerima logika dan akal sehat bahwa film dokumenter merupakan film provokatif dan itu sangatlah tidak rasional. Itulah yang membedakan bagaimana film dokumenter dan bagaimana kemudian film-film fiksi, film-film yang berdasarkan imaji-imaji, baik itu imaji liar maupun imaji dalam pengertian sebuah film harus diangkat semenarik mungkin, sehingga kemudian penonton bisa memahami dari segala aspek. Tetapi menonton film dokumenter amat sederhana. Kita melihat fakta sosiologi, kita melihat fakta kekuasaan, kita melihat apa yang kemudian para pejabat katakan, dan bagaimana kemudian fakta itu didokumentasikan pada sebuah film yang namanya film dokumenter Pesta Babi. Sebenarnya film dokumenter Pesta Babi bukanlah satu-satunya film dokumenter mengenai Papua. Ada yang namanya film Tanah Babi berdurasi 1 jam, kurang lebih 1 jam, 1 menit lewat 34 detik. Dan itu pun kemudian kita bisa lihat. Jadi kita bisa membandingkan film dokumenter Pesta Babi dengan film Tanah Babi yang kemudian tidak membuat heboh atau tidak membuat adanya pelarangan-pelarangan. Apa yang kemudian menjadi catatan penting bahwa dalam film dokumenter Pesta Babi, jika kemudian nobar itu dilarang atau dibubarkan, maka kemudian ingatan kita bagi generasi 60-an yang hidup pada masa rezim Orde Baru, kemudian yang hidup atau bisa membaca pada dokumen-dokumen kebudayaan pada rezim Orde Lama. Jika kemudian film dokumenter ini kemudian
tidak boleh diputar atau harus dibubarkan ketika nobar, maka apa bedanya republik ini atau negeri ini pada atau kembali kepada rezim Orde Lama dan rezim Orde Baru, di mana sesuatu yang tidak sejalan dengan penguasa, maka itu kemudian dilarang dengan berbagai alasan. Yang paling ampuh pelarangan atau kemudian pembubaran itu atas nama bangsa yang terpecah belah, kemudian anak bangsa yang bisa terprovokasi. Pertanyaannya kemudian yang paling mendasar adalah, apakah negeri ini atau republik ini tengah menuju otoritarianisme atau kita tengah berada pada rezim otoritarian? Pertanyaan itu tentu tidak bisa dijawab dengan mudah, tidak bisa dibantah juga dengan mudah, karena kita melihat fakta bahwa kita memang berada dalam demokrasi, tetapi dengan sikap dan tindakan adanya pembubaran pada nobar ketika menonton film dokumenter Pesta Babi, yang itu sebenarnya sangat penting bagi kita semua untuk bisa memahami persoalan bagaimana tanah adat, bagaimana hak-hak adat, bagaimana kemudian eksploitasi hutan, bagaimana kemudian soal lingkungan hidup, bagaimana kemudian siapa yang diuntungkan dan siapa yang kemudian dirugikan. Itu penting kita untuk menonton film-film dokumenter, termasuk diantaranya film yang sangat penting ini, film dokumenter Pesta Babi. Kalau kemudian kita ternyata membenarkan bahwa kita tengah berada dalam rezim otoritarian yang berjubah demokrasi, maka ini menjadi catatan yang sangat prihatin. Karena reformasi 98 mestinya otoritarisme, kediktatoran, atau kontrol yang berlebihan, pengkangan, pembukaman, hak untuk menyatakan pendapat, kritik, dan lain-lain, tentu ini tidak sejalan dengan reformasi, cita-cita reformasi yang berdarah-darah dan telah banyak makan korban. Catatan paling akhir, sejarah mengatakan dimanapun bahwa setiap kali ada pelarangan, maka publik makin ingin tahu, ingin menonton, ingin menyimak dengan seksama, ingin menyimak bersama-sama dan mendiskusikannya bersama-sama dengan penonton-penonton lain yang pernah menonton film dokumenter Pesta Babi. Itulah sebenarnya tidak ada alasan, semakin dikekang maka publik akan semakin ingin tahu. Dan problemnya bukan kita pada pembubaran, tapi bagaimana negeri ini dibangun dengan dasar-dasar yang rasional, dengan dasar-dasar kemanusiaan, dengan dasar-dasar kehidupan sosial yang adil dan beradab, dengan dasar-dasar yang bermartabat, peri kemanusiaan dan peri keadilan, dengan dasar-dasar ketuhanan yang Maha Esa. Maka sekali lagi kita menjadi perlu untuk menonton film dokumenter Pesta Babi yang diproduksi oleh Senias dan Dwi Laksono dan Jepri Jehan Pajudale, karena itu akan bermanfaat, akan kemudian membuka mata kita bahwa ada masalah di Papua, di saudara-saudara kita di Papua. Apapun kemudian kita harus ikut menjadi prihatin, karena film dokumenter menyodorkan fakta yang sesungguhnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.